Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan suatu argumentasi hukum yang bertemakan salary apportionment bagi PNS pria dalam perkara perceraian. Video presentasi ini saya buat dalam rangka memperingati HUT IKAHI ke-73. Semoga IKAHI semakin jaya. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rio Agustian Wiranata. Saat ini saya bertugas sebagai Hakim Pratama di Pengadilan Agama Sarolangun. Latar belakang dari tema yang saya angkat adalah tingginya angka perceraian ASN di Indonesia, di mana perceraian tersebut didominasi oleh adanya gugatan istri atau perkara cerai gugat atau cerai atas kehendak istri, di mana cerai gugat tersebut diajukan dilatar belakangi oleh adanya perselingkuhan dan KDRT dari suaminya. Untuk perkawinan dan perceraian bagi PNS itu diatur menurut PP nomor 10 tahun 83. Di sini yang berkaitan dengan salary apportionment diatur pada pasal 8, namun yang akan kita bahas sebelum berlaku PP nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP nomor 10 tahun 83. Jadi di sini diatur apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu. Lalu apabila bekas istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Baik, ini adalah sebelum berlaku PP nomor 45 tahun 1990. Lalu bagaimana kata peraturan-perundangan terhadap ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya PP 45 tahun 90 tersebut? Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. UUD 1945 Pasal 28I ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 31 ayat 2, seorang istri mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya dalam hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak penguasaan atas harta bersama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, di mana di sini Indonesia mengesahkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, disingkat CEDAW, yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979. Lalu konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW tadi, yang disoroti di sini adalah tentang pasal 4 ayat 1, di mana di situ disebutkan pengambilan tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara oleh negara-negara pihak yang ditujukan mempercepat persamaan antara laki-laki dan perempuan secara de facto tidak dianggap sebagai diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam konvensi ini. Dan dalam hal apapun tidak boleh menyebabkan dipertahankannya standar yang bersifat tidak setara atau terpisah. Ini adalah poin utamanya. Lalu ada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 diktum pertama tentang pengarus utamaan gender guna menjamin perencanaan penyusunan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional berperspektif gender. Lalu sebagai turunannya ada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 6 tahun 2023 pasal 1 butir 2. Di sini kesetaraan gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Lalu penjelasan Peraturan Menteri tersebut pada bab 3 halaman 7,
Marginalisasi atau peminggiran berbasis gender, yaitu tindakan membatasi, mengurangi, atau menghalangi seseorang yang berakibat berkurang atau hilangnya akses, peluang, dan partisipasi dalam segala aspek kehidupan karena jenis kelaminnya. Nah, peminggiran berdampak pada pemiskinan di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, keterampilan, politik, dan budaya. Seorang dapat mengalami peminggiran karena adanya kebijakan, peraturan perundang-undangan, keyakinan, tindakan, atau perilaku tertentu sehingga seseorang yang seharusnya dapat berperan aktif dan berpeluang untuk ikut serta menjadi terpinggirkan karena alasan jenis kelaminnya. Ini yang terlihat tadi juga di PP 1083 sebelum berlakunya PP 45 tahun 90. Jadi dari ketentuan-ketentuan undang-undangan ini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia tidak menolerir dalam bentuk apapun segala bentuk diskriminasi atau marginalisasi gender dan harus mengupayakan penghapusan terhadap diskriminasi dan marginalisasi tersebut. Sebagai jawaban atas semua ketentuan tadi, maka PP nomor 10 tahun 83 itu juga diubah kemudian melalui PP nomor 45 90 pada pasal 8 menjadi seperti ini. Untuk ayat 1 tetap sama dengan yang sebelumnya, 2 dan 3 juga sama, yang berubah adanya tambahan di ayat 4 yang baru, yaitu pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ini adalah hal yang baru. Yang di sini ketentuan ini jelas melindungi hak-hak dari pegawai negeri sipil pria apabila istrinya melakukan perbuatan yang disebutkan di sini, maka istrinya tidak berhak mendapatkan salary apportionment karena salary apportionment itu sesuai dengan ayat satunya bersifat imperatif, wajib, kecuali istrinya seperti ini kondisinya. Walaupun ini dalam kondisi cerai talak. Lalu yang ayat 5, ketentuan tetap sama. Dalam perkara cerai gugat pada asasnya, istri tidak berhak atas salary apportionment kecuali. Jadi ini adalah pengecualian ayat 5. Artinya cerai gugat, dalam perkara cerai gugat, salary apportionment itu dapat berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu dan atau suami berzina dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Untuk ketentuan ayat 7 adalah ketentuan ayat 6 yang lama tidak berubah, tetap sama. Baik. Nah, jadi konsep salary apportionment berdasarkan PP nomor 10 tahun 83 jungto PP nomor 45 tahun 90 adalah sebagai berikut. Pembagian gaji sebesar setengah total gaji PNS pria kepada mantan istri jika PNS pria dengan mantan istri tidak memiliki anak, atau sepertiga kepada mantan istri dan sepertiga kepada anak, dan sepertiga lagi untuk PNS pria jika ada anak dari pernikahan tersebut. Dalam perkara cerai talak, ketentuan salary apportionment bersifat imperatif atau wajib atau memaksa dengan pengecualian. Tidak berlaku jika alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap suami, baik lahir maupun batin, atau istri jadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, atau istri meninggalkan suami 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuan suami. Dalam perkara cerai gugat, ketentuan salary apportionment dapat berlaku. Jadi pada dasarnya tidak berlaku untuk cerai gugat, tapi dapat berlaku jika istri meminta cerai karena dimadu atau istri menolak dimadu dan atau suami berzina dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri atau suami jadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan atau suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dan apabila mantan istri itu sudah kawin lagi, maka terhitung ia kawin lagi, hapus haknya atas salary apportionment dari PNS pria yang mantan suaminya ini tadi. Nah, selain dari ketentuan pasal 8, ternyata ada juga pasal 1 dari PP nomor 10 tahun 83 yang ini tidak berubah, walaupun ada PP nomor 45 tahun 90. Jadi pasal 1 ini adalah tentang
pria-pria yang terkena konsep salary apportionment. Jadi, konsep salary apportionment itu dikenakan bagi pria-pria yang berstatus 1. Pegawai negeri sipil, 2. Pegawai bulanan di samping pensiun, yang dimaksudkan di sini adalah P3K. Lalu yang ketiga, pegawai bank milik negara, 4. Pegawai badan usaha milik negara, contohnya pegawai PLN, Pertamina, dan sebagainya. 5. Pegawai bank milik daerah, 6. Pegawai badan usaha milik daerah, contohnya pegawai PDAM. 7. Kepala desa, perangkat desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa. Nah, 7 ini adalah golongan yang dikenakan konsep salary apportionment apabila terjadi perceraian. Baik itu cerai talak maupun cerai gugat sesuai dengan konsep yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, pada angka 2 sampai ke 7 itu adalah profesi-profesi yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil sesuai dengan pasal 1 PP nomor 10 tahun 83. Jadi benang merah yang dapat ditarik dari kesamaan daftar di atas adalah pegawai yang memperoleh gaji dari APBN maupun APBD secara langsung melalui instansi pemerintah atau badan hukum milik negara. Dengan demikian, pegawai outsourcing maupun pegawai swasta yang bekerja sama dengan instansi pemerintah yang sistem penggajiannya melalui pihak ketiga tidak termasuk dalam daftar yang di atas atau tidak terkena konsep apportionment. Jadi hanya 7 golongan di atas yang dapat termasuk terkena konsep salary apportionment berdasarkan PP nomor 10 tahun 83 ini. Jadi konsep salary apportionment berdasarkan PP nomor 10 tahun 83 Yungto PP nomor 45 tahun 90 diterapkan dalam putusan hakim menurut SEMA nomor 2 tahun 2019, rumusan Kamar Agama angka 1 huruf C, harus dinyatakan dalam amar putusan secara deklarator yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan, jadi tidak otomatis berlaku, melainkan dinyatakan dulu oleh majelis hakim atau hakim pemeriksa perkaranya bahwa si istri ini berhak atas sekian porsi gaji dari PNS pria ini, lalu instansi yang bersangkutan hanya akan memproses apabila putusan itu pun dibawa oleh si mantan istri ke instansi yang bersangkutan berdasarkan putusan hakim itu tadi yang sifatnya deklarator. Jadi tidak dapat dieksekusi putusan deklarator itu. Lalu, konsep salary apportionment berdasarkan PP nomor 10 tahun 83 Jungto PP nomor 45 tahun 90 karena sifatnya imperatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka seharusnya dapat dipertimbangkan secara ex officio oleh hakim pemeriksa perkara karena jabatannya demi keadilan berdasarkan hukum, walaupun tidak diajukan oleh para pihak berperkara di dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, peran hakim pemeriksa dalam penegakan hukum terkait salary apportionment ini sangat krusial. Mari kita mengingat kembali Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi pada asasnya hakim pemeriksa perkara yang menangani perkara perceraian PNS wajib memedomani secara sungguh-sungguh konsep salary apportionment ini karena jabatannya. Jadi konsep salary apportionment berdasarkan PP nomor 10 tahun 83 Jungto PP nomor 45 tahun 90 sudah sangat mencerminkan adanya kesetaraan gender maupun kesamaan kesempatan dan persamaan di hadapan hukum. Namun dalam prakteknya, konsep salary apportionment ini tidak banyak dituntut oleh para pihak berperkara, terutama pada perkara cerai gugat atau perceraian atas kehendak istri menurut istilah yang dipakai dalam PP nomor 10 tahun 83. Oleh karena itu, peran hakim sebagai penjaga terakhir gerbang keadilan diharapkan dapat mempertimbangkan secara serius terhadap ketentuan pasal 8 PP nomor 10 tahun 83 Jungto PP nomor 45 tahun 90 demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan pasca perceraian. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.